Ibu bapak, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, berbahagia kalau pagi hari ini kita diperkenankan kembali berhimpun untuk mengadakan persekutuan doa keluarga. Dan kita akan bersama-sama mengingat satu lagu, Jika Jiwaku Berdoa. Kidung Jemaat 460 akan kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua, Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu. Bait yang kedua. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Bersama kita akan datang pada Tuhan di dalam doa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Puji syukur senantiasa kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah, yang telah memperkenankan kami sampai dengan hari ini memenuhi tugas panggilan Tuhan. Kami Engkau perkenankan hidup bersama-sama di dalam keluarga kami masing-masing. Mengucap syukur atas kesempatan persekutuan yang terjadi pagi hari ini. Kami mohon biarlah Tuhan sendiri hadir ke tengah-tengah kami. Tuhan urapi dan kuasai setiap kami dengan Roh Kudus Tuhan. Demikian pula saat kami hendak bersama-sama belajar memahami sebagian kecil akan kesaksian firman Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk boleh kami renungkan, kami simpan dan coba lakukan. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, Tuhan akan pakai diri hamba-Mu ini untuk boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah perhimpunan kami dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar memahami akan karya dan kehendak-Nya. Dan kita akan membuka bersama Matius 6. Matius 6 ayatnya yang ke-10 saja. Ayatnya yang ke-10. Matius 6 ayat yang ke-9 sampai 13 menjadi rangkaian satu rangkaian di dalam doa Bapa kami. Dan kita akan belajar satu ayat di sana. Matius 6 ayatnya yang ke-10. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saya akan mengulang bagian yang inti, jadilah
kehendak-Mu. Sebagaimana lagu yang baru saja kita nyanyikan tadi. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar memahami ayat ini tentu kita akan belajar bersama bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang memenuhi tugas panggilan Allah, Dia tahu persis apa yang akan terjadi dalam kehidupannya saat Tuhan akhirnya menjelma menjadi manusia. Yang menjadi pertanyaan, kapan Tuhan Yesus tahu semuanya itu? Saudaraku, melihat ulang apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Saat manusia terjatuh ke dalam dosa, di dalam Kejadian 3 terlebih ayatnya yang ke-15. Bukankah di sana menjadi induk janji keselamatan bagi setiap manusia? Dan dikatakan salah satunya adalah seorang anak perempuan itulah yang akan menjadi musuhmu. Dan itulah Yesus. Artinya sejak saat itu Tuhan Yesus memahami betul tugas karya yang akan diembannya saat Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia. Jalan yang begitu panjang walaupun hanya 3,5 tahun kurang lebih. Tetapi itu menjadi jalan yang panjang karena jalan itu adalah jalan penderitaan. Yang menjadi pertanyaan lagi, apakah Tuhan Yesus tidak mampu menggerakkan semuanya dari surga? Tentu saja mampu, saudara. Kita percaya Tuhan itu maha kuasa, maha hebat. Sehingga dalam pengajaran kita, Tuhan tidak perlu kita bela. Karena yang perlu dan patut untuk dibela adalah manusia. Itu artinya sebenarnya Tuhan mampu menggerakkan roda kehidupan dunia ini dari surga. Tetapi nampaknya manusia yang memperoleh hukum Allah itu akan berhadapan dengan pengadilan Allah itu tidak memungkinkan mereka maju sendirian. Sehingga harus ada manusia yang sempurna untuk menggantikan posisi manusia saat itu. Tuhan Yesus tahu persis dari Kejadian 3:15, artinya besok ketika menjelma menjadi manusia, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dan nampaknya tahapan-tahapan itu tidaklah menyenangkan sama sekali. Tetapi itulah tugas kewajiban karya yang terbesar yang harus Tuhan Yesus emban. Sehingga apapun yang terjadi, Tuhan Yesus harus hadapi. Tuhan Yesus harus menyelesaikan semuanya. Apakah Tuhan Yesus tidak merasakan khawatir, takut? Ya, sebagai manusia ternyata Tuhan Yesus juga memiliki rasa kekhawatiran, ketakutan, kegetiran hati. Sehingga pada saat masuk ke Taman Getsemani, bukankah di dalam doanya, kalau boleh kami memohon, cawan ini lalu daripadaku. Artinya Tuhan Yesus berusaha untuk meminta belas kasihan Tuhan. Kalau memungkinkan, biarlah penderitaan itu jangan ada pada kami. Kalau memungkinkan, biarlah Allah sendiri yang membebaskan manusia dari kutuk dosa, dan itu dilakukan dari surga. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Saat Tuhan Yesus mengatakan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Dan apa yang diungkapkan Tuhan Yesus di Taman Getsemani bukan yang pertama. Karena Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Matius 6 ayat 9-13 yang salah satunya memuat, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus pada akhirnya Tuhan Yesus harus mengorbankan diri. Jalan penderitaan itu harus ditempuh. Karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Sakit getir, kematian, penderitaan, kesengsaraan harus dialami oleh Tuhan Yesus. Karena itulah jalan yang harus ditempuh oleh manusia sempurna di dalam diri Yesus untuk menggantikan kita, manusia yang berdosa. Lalu apa relevansinya bagi kehidupan kita?
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya boleh menanyakan seberapa banyak ya doa Bapa Kami ini kita lakukan? Kalau dalam ibadah minggu, setiap hari minggu kita mengucapkan doa Bapa Kami, dulu sebelum ada nyanyian kita mengucapkannya, diucapkan secara bersama-sama atau diucapkan secara batin. Tetapi pada akhirnya kita menyanyikan doa Bapa Kami itu. Dan itu pun dilakukan dengan berbagai macam versinya. Artinya sebenarnya kita sudah memahami betul doa Bapa Kami itu. Kalau dalam 1 tahun hitungannya 52 minggu, artinya 52 minggu itu 52 kali kita mengucapkannya, kita menyanyikannya. Itu minimal. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Kadangkala kita tidak mampu mengucapkan doa yang begitu panjang, begitu indah, begitu romantis, sehingga kita menggunakan doa Bapa Kami. Dalam 1 hari mungkin doa Bapa Kami ini kita ungkapkan berulang-ulang, karena kita ingin dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tetapi apakah jadilah kehendak-Mu ini juga merasuk dalam kehidupan kita, yang menjadi pertanyaan itu. Kadangkala kita diperhadapkan kepada dilema-dilema dalam hidup kita. Kita mengharapkan bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi kita, yang indah, yang menyenangkan, yang bisa kita nikmati bersama. Saudara, sulit bagi kita. Saya tidak mengatakan hanya ibu bapak saudara dan anak-anak. Kita, saya juga masuk dalam hitungan. Saya juga belajar tentang itu. Kalau saya mengungkapkan ini bukan hanya untuk penjenengan, tetapi juga memacu saya. Untuk saya juga terus-menerus dalam diri saya dirasuki kehendak-Mu jadilah. Kembali bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Ada banyak contoh. Beberapa saat di konsistori saya selalu mengatakan bahwa kenapa sih orang-orang di garda depan untuk menangani COVID-19 malah diambil oleh Tuhan? Kenapa Tuhan tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk berkarya lebih baik lagi, lebih jauh lagi, lebih banyak lagi? Kenapa sih mereka yang mengorbankan banyak waktu, tenaga, uang mungkin, meninggalkan sanak saudara, istri, anak-anak, lah kok malah Tuhan mengambilnya? Dan nampaknya itu bukan hanya menjadi pergumulan saya ketika di gereja, tetapi juga di sekolahan. Sulit ketika anak istri saudara kita. Kemarin ada seorang istri pendeta yang kembali meninggal dunia. Kembali meninggal dunia artinya beberapa saat yang lalu istri pendeta meninggal, sekarang meninggal. Ada lagi yang meninggal. Saya maksudkan itu. Apakah dengan mudah seorang pendeta menunggui kepergian istrinya dan mengungkapkan, Tuhan, kehendak-Mu terjadilah. Tuhan, semuanya akan menjadi baik-baik saja saat istriku harus pergi meninggalkan aku dan aku beserta anak-anakku bisa hidup dengan normal. Sulit, saudara. Saat seorang dokter yang lalu mengalami COVID-19, istrinya tidak bisa bertatap muka langsung, tidak bisa menyentuh, dan hanya dari kaca saja melihatnya, dan anak-anaknya ada jauh di sana. Apakah dengan mudah sang istri mengatakan, sudahlah Pak, pergilah dengan tenang. Tuhan, kalau ini kehendak-Mu terjadilah, karena semuanya baik untukku, baik untuk anak-anakku. Tidak mudah, saudara. Sehingga Tuhan Yesus menjembatani dengan ungkapan, jika cawan ini boleh lalu daripadaku. Demikian pun dalam kehidupan kita.
Kalau boleh saya memohon, biarkan istri saya tetap tinggal bersama saya, bersama dengan anak-anak saya. Kalau boleh anak saya, suami saya, papahnya anak-anak tetap tinggal dan biarkan dia berjuang untuk bangsa dan negaranya. Untuk mengentaskan manusia-manusia dari terpaparnya COVID-19. Tetapi andai itu semua tidak bisa terjadi, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan itu artinya konsekuensi. Ketika Tuhan Yesus harus mengambil semuanya karena itulah kehendak Tuhan, dia menjalani dengan sukacita. Demikian pun dengan kehidupan kita, saudara. Kalau memang semuanya yang menyakitkan, menyedihkan, membuat kita ketakutan itu harus terjadi karena kehendak Tuhan. Ayo kita jalani bersama. Tetapi kita meyakini bahwa jalan yang kita tempuh, kondisi yang harus kita alami, baik untuk kehidupan kita. Sembari kita tetap terus memohon, karena itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau boleh kami memohon. Tetapi kalau harus terjadi semuanya, kami pun boleh mengalami dengan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Biarlah ini menguatkan saya, menguatkan saudara, Bapak, Ibu, anak-anak semua, di dalam menjalani hari-hari sulit pemberian Tuhan. Ada banyak pergumulan yang terjadi saat ini. Ada banyak anak yang sering kali terkendala oleh sarana prasarana berkaitan dengan COVID. Tetapi ayo kita bersama-sama mendampingi mereka. Sebagai guru kadangkala ada mangkel-mangkelnya, ada sebel-sebelnya, ada pikiran-pikiran negatif. Tetapi melalui ayat ini, saya, ibu, bapak, saudara, dan anak-anak, ayo mencoba untuk berpikir positif. Semuanya boleh berlangsung karena Allah menghendaki kita mengalami semuanya. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur senantiasa kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah. Kami boleh belajar bersama dari pujian. Kami boleh belajar bersama dari doa Bapa kami. Kami lemah. Kami tak berdaya. Namun Engkau yang Maha Kuat akan memberikan pendampingan dalam kehidupan kami. Kami hendak serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Kalau boleh cawan ini lalu dari kami. Kalau boleh penderitaan ini tidak kami alami. Kalau boleh corona ini segera Engkau ambil ya Tuhan. Tetapi kalau jalan ini, kondisi ini harus kami nikmati, harus kami alami, sakit penyakit harus ada di dalam tubuh kami. Kami percaya jalan Tuhan yang terbaik. Kehendak Tuhan boleh menjadikan kami kuat, kami tegar, kami mampu menjalani semuanya dengan baik. Asal Tuhan terus menopang dan melawat kehidupan kami. Berdoa untuk setiap pergumulan pribadi, keluarga yang saat ini tercurah kepada Tuhan. Jangan biarkan air mata itu mengering. Engkau memberikan jawab dan Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik atas apa yang kami alami ya Tuhan. Berdoa untuk kehidupan gereja-gereja milik Tuhan. Berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara ini. Berdoa untuk situasi kondisi anak-anak kami yang mulai tertekan akan pembelajaran jarak jauh. Ada banyak hal, ada banyak kendala, ada banyak persoalan yang harus kami hadapi, yang menjadikan kami marah, yang menjadikan kami kecewa, menjadikan kami putus asa dan ketakutan untuk menjalani semuanya. Tuhan mengertikan kami akan setiap kondisi yang terjadi. Dan di tengah-tengah perhimpunan kami mohon berkat-Mu secara pribadi untuk kami masing-masing pribadi.
Sebentar lagi kami hendak mengakhiri persekutuan ini. Tangan kuasa Tuhan senantiasa kami harapkan menopang kehidupan kami bersama. Pundak Tuhan tersedia untuk kami merebahkan kepala sejenak, menghilangkan rasa penat kami. Dan inilah sahabat-sahabat kami, setiap dosa pelanggaran yang ada di dalamnya, biarlah Tuhan memberikan pengampunan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa, ucapan syukur, permohonan kami naikkan. Amin. Akhirnya Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di penghujung persekutuan ini kita akan menyanyikan dari NKB 14. NKB 14 akan kita nyanyikan bait yang pertama dan ketiga, Jadilah Tuhan kehendakmu. Jadilah Tuhan kehendakmu, NKB 14, bait 1 dan 3. Jadilah Tuhan kehendakmu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendakmu, tolong ya Tuhan ku yang lemah. Segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Demikian yang bisa kita lakukan bersama pagi hari ini. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan kita untuk tetap semangat. Salam sehat, Tuhan memberkati kita. Amin.